Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang tuntunan pelayanan TRC gitu ya. Yang pertama saya mau katakan bahwa saya mengucap syukur untuk perjalanan pelayanan ini yang akan memasuki 8 tahun, sebuah angka atau perjalanan yang lama perjalanan yang sebetulnya tidak singkat gitu ya, dan semua itu karena kuasa Tuhan yang menghendaki pelayanan ini ada. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengerti isi hati saya, karena saya hanya mau lewat pelayanan ini lahir orang-orang Kristen dalam kategori orang percaya yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Tuhan tidak mau dengan orang yang tidak murni hatinya, termasuk orang yang mendua hati gitu ya. Sudah kesekian kalinya saya katakan bahwa Tuhan bukan tidak menghendaki jumlah. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, tetapi bukan semata jumlah. Tuhan concern dengan kualitas. Tuhan hanya akan tertarik dengan kualitas hati seseorang gitu ya. Itu lebih baik, lebih berharga daripada sekedar jumlah. Seorang Daud yang berkenan di hadapan Tuhan itu sangat membuat Tuhan bergembira ya, senang dengan pribadi Daud yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana dia dikatakan dia diangkat tinggi, dia dimuliakan, dia berkenan di hadapan Tuhan oleh sebuah hati gitu ya. Demikian juga Abraham, Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya pencipta segala yang ada, itu bisa katakan dirinya itu adalah sahabat bagi ciptaan sendiri oleh kualitas hati seorang Abraham yang sungguh percaya sama Tuhan gitu ya. Tentunya juga dia seorang yang taat. Demikian juga dengan segelintir orang dalam firman Tuhan yang menjadi tokoh teladan, dan hal itu akan terjadi zaman ke zaman. Saya tidak akan pernah menjadi kecil hati dengan fakta bahwa memang firman kan harus digenapi ya. Itu gak akan pernah bisa diubahkan fakta bahwa akan lebih banyak orang yang mengikuti, menjalani jalan yang lebar dan pintu yang luas, itu gak bisa dipungkiri. Jadi kalau dalam pelayanan ini pun semakin hari, dari tahun pertama, kedua, sampai tahun sekarang mau memasuki tahun ke-8, jumlahnya tidak semakin banyak gitu ya, sesuai dengan pengukuran waktu yang semakin bertambah. Tapi yang tidak bisa dilupakan adalah kualitas daripada orang-orang yang diciptakan oleh pelayanan ini. Di sini saya tidak sedang memegahkan pelayanan ya, tapi maksudnya adalah karena saya sedang fokus tentang fakta kita gitu ya. Semua itu karena kuasa Tuhan, semua itu karena kemauan daripada seseorang itu gitu ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa
yang membanggakan adalah bahwa seiring perjalanannya waktu, sekalipun jumlah tidak semakin membesar, tapi proses waktu telah menyisihkan, memilihkan orang-orang yang terbaik. Dan tadi saya katakan proses waktu di dalam pelayanan ini Tuhan telah membentuk, menjadikan pelayanan ini menjadi salah satu sarana gitu ya untuk membawa, memilih, dan membentuk kualitas hati yang ya kalau sekarang dilihat yang tinggal sekarang adalah mereka yang semakin mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupannya, semakin mengerti tentang kekekalan, semakin mengerti tentang pelayanan, semakin mengerti panggilan hidup, semakin hatinya dimurnikan gitu ya, semakin kelihatan yang setia, yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran gitu ya, yang ngerti kalau dalam meraih surga itu kita memang harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan sungguh-sungguh gitu ya. Itu yang akan tertinggal semakin hari, walaupun jumlah tidak semakin banyak, tapi kualitas semakin terbentuk. Tadi saya katakan orang-orang yang gak murni, orang-orang yang mendua hati, orang-orang yang memang gak setia, orang-orang yang dalam kelompok ketika firman ditabur terus bersuka cita, lalu kemudian himpitan kehidupan apapun bentuknya mendera kemudian undur, itu udah juga dipisahkan gitu ya. Dan mengucap syukur untuk semua proses. Jadi kalau para saudara sedikit bertanya tentang setiap proses, kayak nanti kita mau rampingkan grup-grup WA ya. Jadi hanya cukup ada grup MTRC, grup pemuritan, dan juga penjangkauan. Itu sebetulnya karena yang dicapai itu sudah semakin mengerucut gitu ya. Yang kita cari itu adalah kualitas. Seperti orang yang ingin berbagi di SK gitu ya. Zaman-zaman tahun-tahun yang lalu orang merasa seperti keharusan untuk ber-SK. Tidak dilarang berbagi SK, tapi memang yang dicari itu adalah yang penting mendengarkan. Mendengar dalam arti kata memperhatikan dan melakukan. Itu yang dicari, dan itulah yang bertahan, yang bisa menerobos rasa bosan gitu ya. Lalu dulu juga kita ya hal-hal seperti inilah yang salah satunya saya katakan bahwa semakin hari itu semakin kita ngerti yang esensi gitu ya. Yang penting mendengar, memperhatikan, dan menghidupinya gitu ya. Jadi makanya seperti TRC Family itu nanti akan ditiadakan gitu ya. Karena para sahabat juga saudara kan punya grup-grup WA yang lain ya, seperti keluarga lah, atau mungkin gereja lokal lah. Jadi supaya nggak terlalu banyak grupnya juga, kita efektifkan. Jadi nanti saudara yang ada di TRC Family yang tidak bergabung di 3 grup yang akan bertahan 4 yaitu MTRC, pemuritan, penjangkauan, dan TRC Elpar, nggak bergabung di salah satu dari keempat grup yang nanti akan dipertahankan ini, silahkan menghubungi tim admin untuk saudara bisa bergabung. Berharap saudara bisa bergabung supaya terkonek dengan atmosfer TRC gitu. Nah justru sebetulnya kalau TRC Family saudara yang ada di TRC Family bergabung di salah satunya, tentunya satu-satunya tempat adalah cuman itu ya, cuman TRC penjangkauan. Nah ada untungnya, yaitu saudara bisa mendapatkan selain SK kalau ada berbagi SK, tetapi juga salah satu manfaatnya adalah selain tadi atmosfer, kemudian rekomendasi video yang kami nikmati itu
eh, saudara juga bisa dapatkan gitu. Jadi kalau di Interfam kan selama ini cuma panduan doa, kemudian perayaan ulang tahun. Nah, saya pikir ini kan nggak terlalu esensi ya. Nah, sementara perayaan ulang tahun yang konon dilakukan juga sewaktu-waktu, nggak tiap hari gitu, itu bisa juga dipadatkan di grup-grup yang ada seperti MTRC untuk merayakan para sahabat yang ada di sana, pemuritan untuk saudara yang ada di dalam pemuritan gitu ya. Kalau di pencangkauan rasanya nggak diadakan karena mengingat orang-orang di sana itu kan uh, tidak terlalu kuat ikatan emosionalnya gitu. Jadi kebanyakan juga cuek-cuek gitu ya, nggak terjadi kedekatan batin. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa TRC Family juga nggak terlalu dipertahankan. Ngapain banyak-banyak grup, karena kalau saya perhatikan ya, ada panduan doa, ajak berdoa pagi gitu ya. Ya cuma itu-itu aja yang kecenderungan ada di MTRC sekarang gitu ya. Yang lain juga cuek-cuek gitu. Nah, eh, nggak terlalu perlu grup ini. Nah, lalu tadi saya katakan kalau soal perayaan ulang tahun bisa diadakan di dua grup, MTRC dan juga pemuritan, mengingat grup ini juga uh, 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 ada ikatan emosionalnya. Kemudian juga perayaan ulang tahun sendiri kan tidak tiap-tiap hari gitu ya. Jadi nggak ada yang hilang, nggak ada aktivitas yang hilang dari TRC Family. Nah, jadi saya sampaikan juga alasan itu supaya dimengerti gitu ya, karena setiap keputusan itu ada pertimbangannya gitu ya. Jadi kalau nanti grup ini dibubarkan karena nggak terlalu efektif juga gitu ya. Kalau tadi saya katakan kalau ada panduan doa pagi ya melulu itu aja yang MTRC gitu ya. Memang nanti di MTRC itu memang atmosfernya akan terjaga gitu ya. Nah, kalau kemudian perayaan ulang tahun juga bisa diadakan uh, di di grup masing-masing. Toh juga saya juga perhatikan ya, ada orang-orang tertentu yang memang udah diucapin ulang tahun juga nggak tahu apakah tidak terkoneksi dengan internet, jaringan atau apa gitu ya, tetap nggak ada respons gitu ya. Ada orang-orang tertentu seperti itu. Jadi saya berpikir ya mungkin ini juga nggak terlalu efektif dipertahankan. Kita efektifkan saja grup-grup yang memang tadi untuk tujuan kualitas, untuk pertumbuhan rohani, kemudian untuk pelayanan gitu ya. Kalau pemberita Injil tetap akan ada, pendoa syafaat akan ada gitu ya. Terlebih ketika ada sekarang grup prajurit kan berarti bertambah grupnya gitu ya. Makanya grup-grup yang tidak penting itu kita rampingkan saja. Nah, demikian juga dengan Big Internet ya, sekalian saya sampaikan di dalam video ini. Segera Big Internet akan ditiadakan. Jadi saudara yang bergabung di sana, sekalipun hanya hitungan jari yang masih berkomitmen untuk melakukan LPAR gitu ya. Tapi yang saya rasa bagaimanapun saudara sudah pernah berkomitmen untuk melakukan PAR, tentu sudah berbeda dengan yang di penjangkauan. Maka saudara yang ada di Big Internet akan digabungkan langsung nanti ke pemuritan, dan kami akan memberikan waktu selama 1 tahun ya, 1 tahun untuk kembali berkomitmen untuk melakukan LPAR. Kalau memang dalam 1 tahun itu sudah waktu yang panjang untuk 12 bulan, ternyata tidak ada niat untuk bangkit, maka saudara akan digeser ke TRC penjangkauan. Itu pun kalau saudara mau. Tujuannya apa? Tadi saya katakan atmosfer yang saudara saksikan gitu ya, yang di MTRC itu yang kualitasnya berkomitmen untuk membagikan LPAR, yang hafal modul, yang bersosialisasi gitu ya, bahasa yang umum kan kayak gitu, berinteraksi, itu ada di MTRC gitu. Kita harus bangun atmosfernya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata saudara ada di grup yang pemuritan tapi
tidak seperti seorang yang mengadakan pemuritan, gak ada interaksi, ya memang lebih cocok diadakan di penjangkauan. Ketiganya sama, mendapatkan makanan rohani yang sama. Bahkan tadi saya katakan mendapatkan sharing, diteruskan ke sana oleh tim admin kalau ada yang berbagi SK, bahkan mendapatkan info rekomendasi video. Justru lebih menguntungkan kalau ada di grup ini. Tapi memang atmosfer yang terbangun itu berbeda. Atmosfer yang terbangun itu berbeda. Kalau yang di MTRC Advance yang kita saling support, yang kita tahu manusia hanya hidup dan doa-doanya pun pasti lebih terasa gitu ya. Hanya perbedaan atmosfer gitu ya. Jadi kalau nanti itu dieksekusi, jadi para sahabat juga saudara sudah dapatkan penjelasan dari saya. Kita mau efektifkan grup, kita hanya pertahankan grup-grup yang memang berfungsi, punya tujuan gitu ya. Nah, karena kita tadi saya katakan yang dicari itu kualitas, bukan cuma ngumpul-ngumpul di grup gitu ya, tapi semuanya punya tujuan gitu ya. Nah, di sini saya mau berikan motivasi ya. Jadi selain sharing tuntunan, saya memberikan motivasi kepada kita semuanya. Tadi saya sudah katakan untuk saudara yang pernah berkomitmen untuk melakukan par, bahkan LPAR-nya itu bahkan ada yang lebih daripada 25 kali, ada 50 kali. Saya berharap saudara bisa bangkit dalam tahun yang untuk bulan-bulan yang akan datang, supaya itu membangun kerohanian kita. Dan juga para sahabat yang ada di MTRC gitu ya, sebetulnya kalau melihat LPAR yang ada di yang LPAR basic yang kita sudah bubarkan gitu ya, sebenarnya termasuk berdasarkan apa yang saya rasakan gitu ya. Ada beberapa orang di antara para sahabat yang baru bangkit setelah ada peringatan itu. Peringatan untuk memberikan laporan gitu ya. Tapi itu pun saya hargai. Karena niat hati saya tidak ada satupun yang ketinggalan. Bahkan tadi saya katakan berharap yang dibikin terima pun bangkit gitu ya. Nah jadi apalagi kalau punya inisiatif, punya niat untuk bangkit kembali, itu saya sangat hargai. Nah karena itu saya mau katakan kepada kita, tidak mudah untuk melakukan itu semuanya. Ketika kita berdoa tidak ada sesuatu yang terjadi gitu ya, perlu punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Itu yang harus dikejar. Harus mengalami Tuhan lewat setiap persekutuan pribadi, lewat doa-doa, lewat hadiratnya, termasuk pembacaan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang saya dapatkan belakangan ini ya, kalau pagi ini di Mazmur dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada umatnya. Nah, harus dapat pewahyuan rema ya, pewahyuan atau rema dari firman Tuhan setiap hari. Nah itu harus selalu berbicara kepada hati kita dan harus disaksikan. Kemudian juga minggu yang lalu, hari kemarin ya, saya dapatkan juga dari firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, berharap dan teguhkanlah hatimu. Nah itu kan seperti pesan-pesan Tuhan sendiri. Tuhan itu pada dasarnya itu berbicara lewat firman, dan itu harus betul-betul sesuatu yang berbicara ke dalam hati kita. Dan saya doakan lewat sharing pengajaran daripada Bu Suset kemarin, saya juga praktekkan banyak hal gitu ya. Jadi gini loh, bagaimana kita bertumbuh itu sesederhana kalau kita langsung memiliki kerendahan hati untuk mengikuti keteladanan itu gitu ya. Bagaimana ibu ini dipakai Tuhan luar biasa, dan saya perhatikan. Jadi bahkan kalau kita dengarkan pengajarannya baik-baik, bahkan di luar dari ayat firman Tuhan pun kita dapatkan ilmu yang datang dari pengalaman dan hikmat Tuhan kepada orang-orang tersebut gitu ya. Jadi saya mulai doakan, sebetulnya walaupun itu bukan hal yang baru, tapi saya semakin
diteguhkan untuk berdoa untuk firman. Jadi kalau saya dapatkan kemarin firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya katakan itu pada diri saya dan saya bertekad seperti firman tadi pagi, Tuhan akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera pada umatnya. Dan saya katakan terima kasih dan saya perkatakan Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepadaku, damai sejahtera, dan aku itu perlu Tuhan. Saya percaya, saya imani itu terjadi dan itu harus dirasakan. Itulah kesaksian tentang Tuhan. Nah, kalau kekristenan tidak seperti ini, percayalah, tidak akan bisa bertahan lama. Makanya saya kalau lihat wajah-wajah saudara ya pada umumnya, saya tahu siapa yang sudah mengalami Tuhan. Saya tahu yang sudah mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dari wajahnya itu kelihatan. Contoh sajalah Bu Suset, kalau perhatikan ketika dia berada di dalam mimbar gitu ya, anointing, bahkan kemuliaan Tuhan itu bisa terlihat di dalam seorang yang punya otoritas, dan kelihatan manusia rohnya itu kuat, berdampak, berpengaruh. Ada kuasa Tuhan yang terlibat, yang terlihat, yang bisa disaksikan dari hidupnya, dari setiap perkataannya. Rohnya itu berkobar-kobar. Itu akan kelihatan, bahkan dari sorot mata. Kenapa bisa respect orang terhadap ya setiap orang yang udah mengalami Tuhan ya, terhadap sebuah acara seperti prayer conference kemarin. Karena apa? Ada pernyataan, pernyataan ya, ada seperti manifestasi daripada kekuasaan, kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan di tempat itu. Itulah yang terjadi atas setiap orang yang memang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Berbedalah misalnya power yang dimiliki oleh seorang Ibu Suset misalnya, dengan ibu-ibu yang bisanya nonton gosip, ibu-ibu yang kalau berdoa itu ngantuk, yang gak baca firman, yang ngegosip, yang bahkan masih melakukan berbagai dosa gitu ya, berbeda gitu ya. Nah, itulah yang saya mau katakan, bahwa kalau kita sudah mengalami Tuhan lewat firman-Nya, lewat persekutuan, itu berbeda kata-katanya. Ada heavenly power, ada sesuatu yang supranatural, yang ilahi keluar dari setiap perkataannya. Sekalipun tadi saya katakan itu bukan kata-kata firman, tapi kata-kata hikmat yang membuat dia berbeda daripada orang-orang yang tidak bersentuhan dengan Tuhan. Nah, itu yang harus dikejar. Kejar pertemuan dengan Tuhan lewat hadiratnya di dalam doa, lewat firman. Itu yang buat kita bertahan. Bahkan Bu Susi juga katakan, bagaimana mempertahankan api selama 45 tahun? Yaitu dia punya pengertian bahwa dia bekerja sama dengan Tuhan, Roh Kudus menyertai dia, tetapi juga dia berdoa, memperkatakan firman itu. Dan saya rasakan itu. Bahkan saya pun melatih diri, nanti akan dibagi juga dari prayer conference itu. Dan itu aku itu hikmat dari Tuhan, dan saya praktekkan itu. Saya rasakan sesuatu yang luar biasa ketika Bu Suset ajarkan untuk berbahasa roh, jangan yang biasa, tapi diikuti nada daripada lagu itu. Saya praktekkan itu gitu ya, dan itu membawa dampak yang positif bagi atmosfer kerohanian saya. Nanti lihat pada video, dan saya perhatikan itu gak susah kok, dan itu berdampak positif. Kan ketika kita berbahasa roh, kita mengucapkan hal yang rahasia. Bahkan ketika kita bermazmur, mengikuti nada-nada lagu yang biasa dengan bahasa roh, mungkin saja ada kata-kata yang tidak kita mengerti, dan itu memuliakan, meninggikan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sangat membuat semakin membangun jalinan kedekatan dengan Tuhan, merasakan Tuhan setiap hari. Itu yang harus dikejar. Jadi kenapa kita ini gak menikmati persekutuan dengan Tuhan? Jelas, bagaimana mungkin menikmati persekutuan yang lama dengan pribadi yang jauh terpisah? Gak mungkin. Karena ada interaksi, maka bisa bertahan lama. Itu merupakan kepedihan hati saya gitu ya. Kasihan sekali, kenapa kok sejauh ini bahkan ada ikut pelayanan tapi gak bisa mengalami kedekatan batin dengan Tuhan. Dan ketika kemarin ya, saya saksikan
bukan, saya periksa tentang LPAR basic itu ya, itu sebetulnya bukan sesuatu yang mengherankan bagi saya, tapi itu sebagai konfirmasi tentang apa yang saya rasakan beberapa orang-orang lama di dalam pelayanan ini. Dan tetapi saya katakan bahwa masih ada waktu, masih ada waktu. Tetap doa-doa saya bahkan beberapa prajurit untuk mendoakan supaya kiranya diberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Itu bukan sesuatu yang mengherankan bagi saya. Kalau ada beberapa orang di antara kita dan nanti akan tinggal di dalam pemberitaan, itu nggak ada apinya, dan itu terkonfirmasi dengan LPAR gitu ya. Masih ada waktu untuk bangkit kembali. Lagi-lagi saya katakan, sebab yang dicari daripada pelayanan ini adalah bagaimana menemukan hati yang berkenan, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang bersungguh-sungguh. Karena oleh orang-orang yang kelompok kecil ini pun itu mampu selain akan menyenangkan hati Tuhan, mampu melakukan banyak perkara. Firman Tuhan berkata 2-3 orang. Itu artinya apa? Gak perlu terlalu banyak. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan banyak, tapi oleh formula 2-3 orang pun yang bersepakat itu kan melakukan perkara yang besar gitu ya. Dan bahkan kalau saya perhatikan ya di Big Internet ketika kemarin dikasih lihat oleh tim admin yang aktif LPAR, itu sangat memperhatikan semua itu kembali kepada yang tadi saya katakan. Masalahnya itu adalah gak punya kedekatan batin dengan Tuhan, gak punya perjumpaan pribadi lewat dengan Tuhan dalam hadirannya. Kenapa? Karena tadi saya katakan Tuhan mau ada orang hati yang Tuhan mau ada hati yang murni, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, bukan cuma rutinitas, tapi sungguh-sungguh memang mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, jadi tadi saya katakan yang dicari oleh pelayanan ini adalah yang membuat saya tetap bersuka cita. Semakin hari kan memang semakin kecil, semakin dikerucutkan. Tapi kalau ditanya soal kualitas, membanggakan, semakin tertinggallah yang berkualitas baik, yang setia. Dan ini akan diproses nanti ke 2024 kalau Tuhan masih belum datang, kita diberikan kesempatan. Terus waktu akan memilih yang setia, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang memiliki hati yang murni. Itu akan terus dibawa, akan berubah, bermultiplikasi, dan akan berdampak. Dia akan semakin menemukan panggilannya, semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Diproses oleh waktu. Nah, jadi saya katakan bahwa kalau saudara masih mendengarkan sharing ini, masih ada kesempatan untuk kemudian mengevaluasi diri, untuk bangkit daripada sikap kekristenan yang seperti itu. Tak akan pernah menggoyahkan semangat saya untuk terus melayani, karena yang dari dulu saya cari bukan jumlahnya, tapi kualitas hatinya. Sebab Tuhan juga cari hati. Tuhan cari hati, bukan cari jumlahnya, gitu ya. Yang benar-benar murni hatinya, tidak mendua hati, sungguh-sungguh. Bahkan ketika Tuhan tidak jawab doa-doanya pun, memang itu saya pun tahu rasanya. Ketika kita berdoa untuk banyak hal, tapi sepertinya nggak ada yang terjadi, itu tidak mudah untuk tetap berdoa, untuk memutuskan untuk berdoa. Tapi saya berkomitmen untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan cari. Tetap percaya sekalipun belum terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa bahkan dalam pokok-pokok doa kita. Nah, itu yang dikatakan murni dalam mengikut Tuhan. Gak ada embel-embelnya. Tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Dan itu akan tertinggal. Kalau nanti suatu saudara tidak ada lagi di dalam grup WA, tapi one day saudara akan tahu bahwa sebenarnya orang yang senantiasa bertahan dalam pelayanan ini, mereka yang terus diproses untuk sebuah kualitas hati yang jauh lebih baik. Bahkan sebetulnya orang-orang di luar sana pun akui kok,
Kalau mereka yang tetap tinggal, yang stay di sini adalah mereka yang semakin diubahkan, yang murni dalam mengikut Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, yang semakin diubahkan, yang bahkan yang berbuah. Dan itu yang menyukakan hati saya. Dan kiranya setiap hati yang ada di sini menyenangkan hati Tuhan, karena ngikut Tuhan itu sungguh-sungguh, murni, semakin mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin menyempurnakan kehidupannya, diberikan waktu memanfaatkan waktu yang ada untuk terus memproses dirinya semakin murni, semakin sungguh-sungguh, semakin menemukan panggilan Tuhan, semakin dipersiapkan, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang tertinggal di sini, gitu ya. Jadi pesan yang juga penting yang saya katakan pada saat ini adalah kejar pertemuan dengan Tuhan. Gak harus melihat Tuhan itu secara fisik, tapi lewat hadiratnya, lewat beberapa kejadian gitu ya. Seperti hari ini, tadi pagi bahkan ketika 2 pagi, kenapa saya begitu lemah ya, kenapa begitu kadang membosankan, tapi saya tetap bertahan gitu ya. Saya tetap ingat firman Tuhan, tetap kuatkan hatimu, teguhkan hatimu gitu ya. Saya nggak tahu apakah para sahabat atau juga saudara udah seperti saya gitu ya. Jadi kalau kita udah sampai pada tahap tadi saya katakan udah ngerti kehendak Tuhan, kita mestinya nggak selalu dipimpin untuk melakukan hal yang baik dan yang benar gitu ya. Contohnya tentang persidangan kasus yang sudah yang menyita perhatian publik di Indonesia gitu ya. Saya berdoa untuk seseorang gitu ya, untuk seseorang yang baru dijatuhkan vonisnya terakhir gitu ya. Karena firman Tuhan berkata gini, kalau memang di perjanjian lama kalau ada seseorang yang membunuh orang lain itu tanpa niat, dia kan boleh melarikan ke sebuah kota perlindungan, ya kan, supaya nanti dia nggak dibunuh oleh misalnya keluarganya, karena itu nggak ada faktor kesengajaan. Nah saya berdoa gitu ya, kan berdasarkan kesaksian ya memang dipercaya bahwa yang bersangkutan ini kan tidak ada punya niat untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan gitu ya, supaya maksimal 4 tahun hukumannya, atau Tuhan kalau bisa 2 tahun gitu ya. Dan putusannya itu nggak jauh dari angka yang saya sebutkan gitu. Dan saya katakan ketika saya dalam lemah ya, ini saya tidak ada sedikit pun motivasi menyaksikan ini. Saya hanya memberikan pesan-pesan yang membangun lewat kesaksian ini. Yang pertama adalah bagaimana sungguh Tuhan itu penjawab doa. Tentu itu bukan karena doa saya semata. Bagaimana air mata jeritan daripada terlebih orang tuanya gitu ya, mamanya yang melihat anaknya seperti itu gitu ya, orang-orang yang mengasihi dia, ternyata sampai sekarang ada supporternya gitu ya, orang-orang yang mencintai keadilan. Sungguh Tuhan kan berada di pihak yang jujur gitu ya, dia menunjukkan pertobatannya, dan sungguh Tuhan nyatakan. Saya bersyukurnya itu bukan karena bersyukur saya pribadi, saya berdoa dan saya melihat kuasa Tuhan di situ, tapi kemudian berkembang pada bagaimana Tuhan itu ya setia, dia berada di pihak yang jujur, dia berkenan kepada sebuah pertobatan gitu ya. Lalu saya kembangkan Tuhan, ketika tadi saya berdoa agak lemah, saya bangkit kembali semangatku bahwa Tuhan sungguh penjawab doa. Saya mulai memperkatakan bahwa saya tahu Engkau bekerja, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku tahu bahwa doa-doaku itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tidak ada ya Tuhan yang gagal dalam nama Tuhan. Saya bangkit kembali. Nah, itu orang-orang yang kalau udah diubahkan. Dan saya percaya orang-orang yang sekarang setia bersama saya juga gak di komando pun udah tahu apa lakukan yang baik. Bukan cuma yang baik, dia udah tahu apa yang benar, bahkan yang berkenan. Karena itu selalu doa-doa saya, Tuhan aku mau hidup hari ini dengan benar, bahkan berkenan di hadapan-Mu. Jadi menjadi orang yang berdoa, banyak hal yang saya sudah saksikan diubahkan oleh firman dan persekutuan itu gitu ya. Nah, di sini akan lahir seperti itu.
saya kemarin udah saksikan sampai per pokok doa ada kabar udah dijawab oleh Tuhan, saya akan baru berhenti berdoa. Itu kan sesuatu udah, itu kenapa bisa terjadi? Karena udah diubahkan oleh firman. Udah tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu seperti itu. Gak sesuatu yang keterpaksaan untuk berdoa. Nah, itu yang itu kan sebagai bentuk kesaksian. Itu yang terus membangkitkan dan membangun kehidupan pribadi kita sama Tuhan gitu ya. Ini kita bisa lihat Tuhan sungguh menjawab doa, terutamalah orang tuanya gitu ya, yang berdoa untuk keadilan. Dan lalu kemudian juga saya kemudian tersambungkan pada firman bahwa Tuhan tuh senang kepada orang jujur. Dia berkenan kepada pertobatan seseorang, sama seperti Daud lah. Dia kemudian bertobat, dia kan akhirnya Tuhan bilang lewat Nabi Nathan, dia nggak akan mati. Tapi ada konsekuensinya. Mungkin juga seperti orang ini gitu ya. Ada keringanan walaupun ada konsekuensinya. Kita bisa melihat Tuhan itu adil. Tuhan melihat air mata. Dan kita tarik pada diri kita sendiri. Sungguh demikian pun dengan hidupku Tuhan. Bahwa kalau saya hidup benar, hidup jujur, ada hati yang takut akan Tuhan, itu janjimu itu akan terjadi. Terbangun lagi apa? Semangatnya, motivasinya. Itu loh bagian daripada pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau nggak ada seperti itu, ya hal-hal seperti itu nggak bakalan membuat kita punya kesaksian tentang Tuhan. Kita seperti orang yang melongo dengan kesaksian orang. Kita nggak punya cerita tentang persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya kita menjadi apa? Nggak ada apinya. Imannya juga nggak bangkit. Nah, jadi bagaimana lagi saya harus katakan kepada orang-orang seperti ini? Sementara saya sepakat dengan apa yang Tuhan cari. Bukan soal jumlah, tapi yang benar-benar mencintai Tuhan. Saya mengarahkan kita kan supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, sampai kemudian kita tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang akan tinggal di dalam pelayanan ini gitu ya. Jadi saya berharap kembali saudara yang ada di internet menggunakan waktu dalam 1 tahun ini untuk bangkit. Dan kalau nanti udah 1 tahun genap nggak ada perubahan, kami tidak akan pernah membiarkan saudara berada di pemuritan. Akan digabungkan saja ke penjangkauan, itu pun kalau saudara mau. Tetapi tetap ya saya katakan, justru kalau tetap saudara berada di salah satu grup ya, sesuai dengan kriteria yang ada gitu, itu juga bermanfaat menjaga atmosfer. Kemudian saudara bisa dapatkan seperti rekomendasi video yang kami bagikan ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Dan sekali lagi juga saya tekankan, dengan adanya pembubaran TRC Family itu mengefektifkan grup dan gak ada yang dirugikan, sebab kita juga tetap masih mengadakan perayaan ulang tahun yang konon hanya sewaktu-waktu di grup masing-masing. Panduan doa juga tetap berjalan. Jadi MTRC saling mendoakan sesama MTRC itu akan berjalan di grup masing-masing Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu tentu yang saya paling percaya adalah MTRC untuk berdoa pokok-pokok yang umum seperti pemerintah, bangsa gitu ya. Kalau saudara yang ada di pemerintahan, cukup kalian hanya berdoa untuk pergumulan masing-masing aja gitu ya. Belum dibebankan yang lain, karena kapasitas doa saudara juga masih diragukan gitu ya. Jadi saling mendoakan juga ada di situ gitu ya. Kemudian juga tadi saya katakan saudara yang hanya bergabung di TRC Family selama ini malah akan diuntungkan kalau bersedia bergabung di TRC Penjangkauan, sebab rekomendasi video nanti info-infonya akan terbagi di sana, bahkan SK pun akan diteruskan ke sana oleh admin gitu ya. Nah, kiranya penjelasan saya pada sharing ini kan berkaitan dengan tadi apa yang saya katakan, tuntunan pelayanan ini, lalu kemudian motivasi. Lagi-lagi saya katakan, sesederhana sharing saya, sesederhana itulah saya menjalankan kekristenan saya, dan saya rasakan api dan pengenalan akan Tuhan. Sesederhana telinga yang mendengarkan. Kemarin saya katakan tentang Bu Iin, bagaimana dia berbagi tentang ya pengurapan, justru sebetulnya peneguhan buat saya tentang perjamuan. Itu langsung saya praktekkan tentang pengajaran-pengajarannya, sharingnya. Kemudian juga dari Bu Susan juga sama, langsung saya praktekkan, saya hidupi, dan itu
mendampaki secara positif bagi diri saya. Itu loh yang saya katakan. Saudara mau berubah itu sebatas saudara punya, para sahabat, saudara punya telinga enggak? Punya kemauan enggak untuk mengikuti, mendengar dan mengikuti? Apa cuma penonton melipat tangan? Saya sudah terlalu sering katakan, bagaimana engkau merasakan kuasa doa kalau tidak berkomitmen untuk berdoa? Bagaimana merasakan Tuhan bertahta di dalam pujian kalau tidak berkomitmen untuk membangun tahta Tuhan setiap hari? Sesederhana itu kan. Jadi terlalu perlu sharing yang terlalu tinggi. Hanya seperti Tuhan katakan, ajar mereka di Amanat Agung melakukan. Seberapa banyak yang kita lakukan, itu yang menentukan, bukan seberapa banyak yang kita ketahui. Dan saya berharap apa yang saya bagikan kali ini menjadi berkat motivasi untuk kita semakin bersungguh-sungguh, semakin melihat hati kita, dan semakin mau berubah, mempergunakan kesempatan yang ada. Gitu ya, jangan ada yang sakit hati. Terakhir kali saya katakan, jangan ada yang sakit hati ketika nanti nggak dibawa ke MTRC dan tetap ada di pemerintahan walaupun sahabat lama. Karena apa ya, sama kayak diri saya ditempatkan kepada suatu tempat duduk misalnya ya, tempat duduk yang nggak layak buat saya, itu juga mengganggu hati saya gitu ya. Jadi saya juga nggak mau buru-buru menaruh seseorang ke MTRC, karena kalau saya masih ada keraguan hati bahwa orang ini kayaknya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Jadi stay positif dengan setiap tuntunan yang ada, karena tadi saya katakan bahkan saya mengharapkan semua orang untuk maju, semua orang untuk bangkit, semua orang untuk mengalami Tuhan. Nggak ada pertimbangan lain kecuali kerohanian gitu ya, untuk menentukan kita berada di grup mana. Jadi berpikir positiflah, ambil itu menjadi momentum untuk menstabilkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tadi saya katakan, kalau cuma doanya masih 15 menit, apa sih yang bisa dibangun selama 15 menit coba? Dan itu sangat terkonfirmasi dengan apa yang saya dapatkan. Dan itu sebagai keprihatinan saya. Karena Tuhan mau kita mengenal Dia. Itu kan firman Tuhan katakan, Tuhan suka kita mengenal Dia gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya diperhatikan, miliki telinga yang mendengar, dan berdukalah kalau sungguh-sungguh belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Dan itu harus dikejar kalau Tuhan berikan kesempatan untuk hidup gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada awal MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.